Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Perginya belanja baju kebaya. Terima kasih Golkar atas penerimaannya. Mari bersama sejahterakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, saya Saihu Bahoui. Saya akan mengisi konten kanal politik baru yang bernama Lambe Politik. Lambeku lamis, lambemu tipis. Nah, banyak kalangan yang belum tahu bahwa ada luka politik antara Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dengan Partai Golkar. Kita tahu bahwa beberapa pekan lalu Ridwan Kamil berlabuh ke Partai Golkar. Kalau kita meretas perjalanan karir politik seorang Ridwan Kamil dimulai pada tahun 2013. Saat itu Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Wali Kota Bandung. Ridwan Kamil menggandeng pasangannya yang bernama Odet Muhammad Daniel. Nah, kita tahu pendukungnya saat itu adalah Partai Gerindra dan Partai PKS. Tidak ada Partai Golkar dalam koalisi itu. Nah, kemudian sukses sebagai Wali Kota Bandung. Akhirnya pada tahun 2018 ada hajatan baru, Pilkada Gubernur Jawa Barat. Pada saat itu Ridwan Kamil akhirnya maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Rushanul Ulum, UU Rushanul Ulum. Nah, pada dasarnya Golkar waktu itu ikut memberi dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun Ridwan Kamil enggan menjalankan rekomendasi Partai Golkar untuk berpasangan dengan calon wakil gubernurnya, yaitu Daniel Muhammad Saifullah. Atas keengganan untuk menjalankan rekomendasi itu, akhirnya Partai Golkar mencabut dukungan kepada calon gubernur saat itu Ridwan Kamil. Maka ketika Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur, partai pendukungnya adalah P3, PKB, Nasdem, dan Hanura. Lagi-lagi tidak ada Partai Golkar dalam koalisi itu. Kita tahu dalam politik tidak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, sekarang kita mencoba mengulik tentang simbiosis mutualis antara Partai Golkar dengan Ridwan Kamil. Kita tahu pada pemilu 2019 suara Partai Golkar di Jawa Barat mencapai 3,2 juta suara. Sementara di pemilu 2014 suara Golkar mencapai 3,5 juta suara. Artinya dibandingkan pemilu 2014, suara Partai Golkar pada 2019 turun. Nah, ini menjadi keresahan politisi senior Partai Golkar, bagaimana kemudian untuk mendongkrak kembali suara di Jawa Barat. Kontestasi pemilu 2019 di Jawa Barat saat itu memperebutkan suara sekitar 33,5 juta suara. Nah, pada pemilu 2024 nanti diprediksi Jawa Barat akan menjadi lumbung suara terbesar, dan ini akan menjadi concern dari semua partai politik menyusun strategi untuk mendulang suara di Jawa Barat. Nah, sekarang kita kembali kepada masalah Ridwan Kamil. Kalau kita tahu bahwa Ridwan Kamil selama ini diidentikan atau menjadi top of mind-nya adalah dalam konteks lekat dengan dunia digital. Nah, kalau kemudian dunia digital ini selalu diselaraskan dengan anak muda. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan Cakra Data, pada pemilu 2024 nanti diperkirakan ada sekitar 54% suara pemilih pemuda yang akan ikut menyumbangkan dalam kontestasi pemilu nanti. 206 juta dari daftar potensial pemilih. Kalau kemudian kita melihat dari 54%-nya, maka akan ada sejumlah suara dari kalangan muda sebesar 111 juta suara. Jumlah yang sangat besar. Pemuda identik dengan dunia digital. Nah, kalau kita melongo akun dunia digital dari masing-masing tokoh yang bertebaran di Pilpres 2024 ini, kita coba Prabowo Subianto. Di TikTok, Prabowo Subianto tidak memiliki akun yang secara formal
verifikasi atas nama dia sendiri. Kemudian di YouTube Prabowo Subianto dengan nama @joyohadikusuma ada sekitar 9,62 ribu. Di Facebook Prabowo Subianto ada 9,8 juta yang dia dirikan sejak 15 Januari 2008. Di Instagram, Prabowo memiliki follower sejumlah 5,2 juta yang berdiri sejak Agustus 2015. Oke, sekarang kita melongok ke akun Ganjar Pranowo. Di TikTok, Ganjar Pranowo memiliki follower sejumlah 5 juta. Di YouTube, subscribernya mencapai 1,5 juta. Kemudian di Facebook ada 1,7 juta. Di Instagram ada 5,4 juta. Dan sekarang kita ke Anies Baswedan. Anies Baswedan jumlah follower di TikTok tidak ada. Secara resmi Anies Baswedan tidak bermain di dunia TikTok. Kemudian di YouTube ada 227 follower. Dan di YouTube ini Anies bermain sejak 28 Agustus 2013. Di Facebook Anies Baswedan @AnisBaswedan ada followers sebesar 1,9 juta. Kemudian di Instagram ada 5,8 juta. Dan Anies berselancar di Instagram ini sejak September 2013. Kemudian, yang menjadi pembicaraan kita ini, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil hampir lengkap di 4 platform media sosial. TikTok dia memiliki follower 1,5 juta. Di YouTube ada 1,32 ribu. Kemudian di Facebook ada 3,8 juta. Di Instagram ada 19,8 juta. Artinya kalau kita berkaca dari platform digital para tokoh-tokoh ini, Ridwan Kamil memang lebih cenderung unggul dibandingkan dengan tokoh lain. Nah, apakah ini menjadi relevansi bagaimana kemudian Golkar menggait Ridwan Kamil? Ini bisa diselaraskan. Karena pada dasarnya kembali lagi tadi bahwa Ridwan Kamil identik dengan kaum muda identik dengan dunia digital. Maka dengan demikian masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar diharapkan memberikan insentif elektoral terhadap Partai Golkar. Nah, bagaimana ke depannya? Kita belum tahu persis, tetapi secara Musyawarah Nasional Partai Golkar telah menetapkan bahwa capres Partai Golkar ada di tangan Erlangga Hartarto. Umum diketahui bahwa partai politik biasanya menjadikan ketua umumnya sebagai calon presiden. Kita tengok, Partai Gerindra mencapreskan ketua umumnya Prabowo Subianto. Partai Kebangkitan Bangsa mencapreskan ketua umumnya Muhaimin Iskandar. Dan Golkar pun demikian, mencapreskan ketua umumnya Erlangga Hartarto. Nah, bargaining apa antara Erlangga Hartarto dengan Ridwan Kamil? Sangat besar kemungkinan bahwa Ridwan Kamil kalaupun nanti diusung dengan koalisi partai lain, maka call-nya adalah sebagai calon wakil presiden. Nah, ke depan kita belum tahu bagaimana koalisi Indonesia Bersatu ini antara Golkar, PAN, dan P3, apakah kemudian akan mengusung cawapres Ridwan Kamil, kita tunggu bersama. Demikian ulasan pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.